kita akan melihat bagaimana figur ayah yang ada di benaknya Yesus sendiri. Tentunya ayahnya Yesus. Ya. Dan seperti kita tahu bahwa kita sudah belajar beberapa minggu terakhir tentang sonship, menjadi anak dan hubungannya dengan ayah. Penting sekali. Nah, kita akan lanjut, saudara. Nah, ada satu hal yang sungguh menarik, ya. Kalau kita lihat di Alkitab, ya, kita lihat di Alkitab, Yesus menceritakan tentang figur seorang ayah, the father. Itu kita bisa jumpai di Lukas yang ayatnya yang ke-15. Nah, suatu saat Yesus men-sharingkan ini di depan para murid-muridnya. Ya, ini cukup panjang, jadi saya akan baca secara cepat. Nah, cerita ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari Sunday School setiap kita sudah pernah dengar. Setiap kita pasti sudah pernah dengar tentang ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi kalau saudara baca lebih teliti, sebetulnya fokusnya bukan tentang anaknya. Walaupun di situ diceritakan seorang ayah punya 2 anak, tapi fokusnya tentang ayahnya. Walaupun kita sering dengar cerita ini diberi judul Prodigal Son, ya kan? Anak yang hilang, bahasa Indonesia Prodigal Son. Tapi fokusnya tentang ayahnya, bukan tentang anaknya. Duh, dari mana kita tahu? Saudara harus baca beberapa pasal sebelumnya, maka saudara akan tahu, oh ini tentang ayahnya yang kehilangan anak. Nah, sedikit mundur. Sebelum saudara kita tahu cerita ini tentang seorang ayah punya 2 anak ya, yang satu pergi ya, kita udah tahu cerita itu. Tapi sebelumnya Yesus menceritakan ada seorang yang memiliki 100 ekor domba, satu hilang dicari toh. Tinggalin yang 99, satu hilang dicari yang satu. Setelah ketemu, lalu dia mengundang teman-temannya dan mengajak, mari bersukacita bersama aku karena aku telah menemukan satu yang hilang. Jadi fokusnya adalah the joy of the founder, bukan the joy of the one found. Bukan the joy, kebahagiaan yang ditemuin, tapi yang nemukan. Nah, orang punya 100 domba, hilang satu dicari. Lalu berikutnya seorang memiliki 10 koin, satu hilang, betul kan? Lalu dia cari koinnya, ketemu, lalu dia berbahagia, ngajak teman-teman, yuk berbahagia bersama aku karena aku menemukan koin yang hilang. Kebahagiaan orang yang menemukan. Nah, habis itu muncul ini, cerita ini. Tadi 100 hilang 1, 10 hilang 1, ini 2 hilang 1. Karena kita kan cuma 2 hilang 1. So please enjoy the story. Sekali lagi ini kita udah dengar bertahun-tahun, tapi detailnya seringkali kita miss. Nah, ada beberapa beberapa bagian yang saya highlight. Mari kita masuk lebih detail lagi. Oke, saudara boleh ikuti dengan versi saudara. Di sini ada yang bahasa Indonesia. Beberapa ayat saya kutip versi bahasa Inggrisnya. Iya kan? Itu dari Lukas 15, 11 sampai 32. Karena cukup panjang. But this is amazing. Jangan lupa ini yang cerita Yesus sendiri. Menceritakan tentang ayah, bukan tentang anak yang hilang. No, sebetulnya fokusnya tentang ayah. Nanti di akhir cerita saudara akan tahu ternyata fokusnya. Mungkin kita seringkali salah. Kita fokus, oh ini anak yang hilang, tapi ini ayah yang fokusnya. Ya, so this is the perfect story for Father's Day. Ya, seperti inilah ayah di benak Yesus. Seperti ini. Oke. Kalau kita mulai, Lukas 15 ayatnya yang 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 2 ya, anaknya 2. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bahasa Inggrisnya, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them. Ingat, anaknya 2. He divided to them. Berarti yang gede juga dapat. Ya, detail. Yang besar juga dikasih, bukan cuma yang bungsu. Nah, statement ini kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kurang aja. Kenapa? Karena ayahnya belum mati, anaknya sudah datang. Aku mau bagian harta milikku. Dengan kata lain, si anak menolak ayahnya. Perhatikan baik-baik saudara. Anaknya menolak ayahnya. Nah, kalau saudara jadi ayah, terus anak saudara datang ngomong kayak gitu, rasanya gimana? Loh,
ayahnya masih hidup, tapi anaknya datang kasih saya, bagian saya. Dengan kata lain, I just want my money. I don't want you. Kurang ajar saudara. Benar nggak? Coba bayangkan. Saudara di posisi sebagai ayah. Nah, ini kan banyak ayah. Bayangin kalau anak saudara berkata itu kepada saudara, rasanya gimana? Titik itu si ayah tahu, oh anakku menolakku. Dia hanya ingin hartanya. Ya, cakap ya maksudnya. Ya, sekali lagi the best way adalah kita memasukkan diri kita ke dalam story, sehingga kita tahu rasanya gimana jadi ayah seperti itu. Lalu ayahnya marah nggak? Enggak. Dikasih. Ya, ini udah mulai aneh nih. Dia bahkan nggak bilang, oke, kamu punya bagian kamu, tapi nanti dulu kalau saya sudah mati. Enggak, tuh nggak ada kan pernyataan seperti itu. Diberikan, makanya itu dibilang, ya, Father give me portion of goods that falls to me. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ingat anaknya 2, yang bungsu punya inisiatif, kasih saya sekarang. Dibagi ke dua-duanya. To them. Yang gede dapat juga. Nah dari sini saudara udah bisa menduga nanti statement yang sulung di belakang itu bodoh sebetulnya. Karena dia dapat juga. Nah dalam budaya Israel saat itu, anak sulung selalu dapat double portion. Jadi kalau ini seorang ayah punya 2 anak yang bungsu dan sulung, dan dia harus membagikan hartanya, yang bungsu akan dapat 1/3, yang sulung akan dapat 2/3. Seperti itu. Sulung selalu double portion. Ya, next ya. Lanjut. Nah, ini yang dilakukan anak bungsu, kita tahu. Semua tahu cerita ini. Ya. Apa yang dilakukan dia? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu apa? Pergi. Pertama tadi dia menolak ayahnya. Dia hanya ingin hartanya. Habis itu dia nggak mau tinggal sama ayahnya. Ingat, bayangkan saudara jadi ayahnya ya. Kasih bagianku. Pokoknya aku hanya mau bagianku. Habis itu bahkan aku nggak mau tinggal sama kamu. Ditinggalin tuh, ayahnya ditinggalin. Pergi kemana? Ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah ini pelajaran buat kita. Seberapapun yang kita miliki banyak, suatu saat bisa habis. Dan pada saat habis, dia tidak bersama ayah. Dalam bahasa asli, father, bahasa aslinya adalah Abba. Saudara bisa menemukan A-B-B-A. Di dalam Alkitab versi apapun juga itu tidak diterjemahkan. Tetap A-B-B-A, Abba Father. Bahkan saudara temukan di Alkitab bahasa Indonesia ada juga kata Abba. Itu bahasa aslinya. Nah, father ya memiliki arti source, sumber. Source, bukan resource. Perhatikan, bukan resource. Bedanya apa source dengan resource? Source itu sumber, resource itu hanya supply. Itu bedanya. Source itu benar-benar sumbernya. Resource bisa apapun juga supply. Selama itu memberi supply itu resource. Tapi source cuma satu sumbernya. Ayah. Nah, untuk menjadi seorang ayah bukan berarti saudara harus punya anak. No, saudara harus punya family. No, saya bisa tunjukkan di Alkitab, tapi saya nggak punya waktu. Saudara akan bisa buka 3 pasal terakhir di kitab Kejadian, saudara akan tahu apa itu ayah. Bukan berarti ayah, kalau kita pandangan kita ayah adalah ya pada saat dia sudah punya anak, baru dia disebut ayah. But no, Alkitab tidak berkata demikian. Father is source. Selama saudara berposisi menjadi sumber something atau sumber someone, you are the father. Jadi untuk menjadi seorang father tidak perlu punya anak. Ya, karena di mata manusia father ya dia harus punya anak, tapi tidak demikian menurut Alkitab. Nah, si anak pergi meninggalkan source. Perhatikan baik-baik, anaknya pergi meninggalkan sumber. Apa yang terjadi? Next, secara cepat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Ini kenapa? Karena tadi kita tahu ya, ia pun melarat. Berarti habis toh hartanya kan. Setelah dihabiskannya semua, habis sudah. Dia orang kaya tadinya ayahnya. Anaknya dapat banyak, pergi meninggalkan sumber. Ya. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kenapa saya kasih highlight babinya? Babi itu haram buat orang Israel, saudara. Jadi bayangkan, ini anak yang baik-baik keadaannya. Dia memutuskan, saya nggak mau tinggal sama ayah saya.
Saya hanya mau uang ya. Habis itu saya tinggalin rumah, saya tinggalin ayah saya pergi. Sesuatu terjadi sampai dia harus bekerja menjaga babi. Babi itu sesuatu yang haram. Jadi dia udah turun ke yang paling rendah. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Berarti kondisinya kenapa? Kelaparan. Oke? Ya. Kita berkata, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. 17. Lalu, ya dalam keadaan kelaparan dia sadar, dia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku. Betapa banyaknya orang upahan bapakku itu menunjukkan ayahnya seorang yang sangat kaya. Karena di dalam tradisi zaman dulu, yang punya hamba itu hanya orang kaya. Orang biasa nggak punya hamba. Hamba ini slaves, budak-budak zaman dulu banyak. Ya. Ayahnya punya, bukan sedikit, banyak orang upahan, berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Dia mulai nyadar. Ya, habis itu apa yang dia lakukan? 18. Dia punya rencana, punya planning. Aduh, aku kelaparan sementara ayahku punya pembantu-pembantu berlimpah makanannya. Lalu dia membuat sebuah planning karena dia sadar ini dia planningnya. Aku akan bangkit dan pergi pada bapakku dan berkata kepadanya. Lalu dia latihan. Nanti kalau aku pulang ketemu bapakku, aku akan ngomong gini. Ini latihan dia. Ini belum ketemu ya, dia masih sendirian. Perhatikan baik-baik. Saya mau saudara ikuti detailnya because this is amazing. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Betul kan? Pertanyaannya, dia anak. Betul kan? Dia anak. Meskipun dia pergi dari ayahnya, berubah nggak statusnya? Enggak, tetap anak. Tapi dalam kelaparan, dalam kesulitan, dia planning. Aku akan pulang karena aku udah bersalah. Aku mau jadi hamba aja. Udahlah, nggak usah jadi anak. Kan nggak enak, dia nyadar dia salah. Ya, jadikan aku sebagai salah seorang upahan hamba. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah ini planningnya dijalanin sekarang. Ketika ia masih jauh, oke sebentar. Bapa dan anak, it's amazing. Kenapa di Alkitab bahkan Yesus memperkenalkan God Allah sebagai Bapa? Saudara pernah dengar tentunya seorang suami dan istri menikah, suami istri, lalu mereka berpisah, sehingga ada istilah mantan suami, ada istilah mantan istri. Tapi apakah saudara pernah dengar mantan anak? Ada. Sekali itu anak, dia akan tetap anak, apapun kondisinya, dimanapun dia, apapun, bagaimanapun kondisinya. Makanya itu ditekankan oleh Yesus pada saat dia memperkenalkan Allah di perjanjian baru. Dia bilang your father. Ya, beberapa putaran terakhir ini kita belajar tuh sonship. Bagaimana? Kenapa saudara lahir baru jadi anak? Karena begitu saudara jadi anak, itu di mata Bapa di surga, sampai kapanpun engkau tetap anak, meskipun engkau meninggalkan dia. Nah, this is tough. Allah Bapa tidak akan bilang, kamu aku pecat jadi anak, karena nggak bisa. Ya, si anak dalam kesulitan dia bilang pada dirinya sendiri, aku mau pulang, udah aku menghambakan diri kepada ayahku aja, karena dia udah nggak enak merasa salah. Ya, ingat ayahnya ditolak. Nah, lanjut. Maka 20, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia udah dekat tapi masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kok bisa? Perhatikan baik-baik, masih jauh. Bukan udah dekat, kalau udah dekat udah kelihatan. Masih jauh, berarti apa? Meskipun anak itu pergi, kita nggak tahu berapa lama dia pergi. Perginya jauh ya tadi dibilang. Pada saat dia pulang, ayahnya lihat. Berarti ayahnya nungguin kapan anakku pulang. Mungkin tiap pagi, tiap sore dia nungguin, mana ya, kapan, oh belum pulang. Besoknya begitu lagi. Sampai suatu hari dia lihat dari jauh anaknya datang. Makanya masih jauh udah kelihatan. Ayahnya menanti dan lihat. Ini hati ayahnya. This is the heart of the father. Ingat, Yesus yang cerita ini, berarti Yesus menceritakan tentang ayahnya, hati ayahnya yang ada di surga. Masih jauh. Dan saudara perhatikan, anak itu pergi meninggalkan bapaknya nggak marah. Anaknya pergi jauh ya, bukan pergi dekat. Dan
nggak dicari tuh semua ayahnya, diikutin. Ayahnya bilang sama salah seorang hambanya, ikutin kemana dia pergi. Nggak ada gitu kan. Tapi ditungguin. Walaupun tidak diikutin, tapi ditungguin. Detail ya, perhatikan baik-baik this story. Masih jauh, sudah kelihatan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Compassion ini menarik. Saya rada susah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Compassion and pity bahasa Inggris itu tidak sama. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kita cuma tahu kasihan dan belas kasihan dalam bahasa Indonesia. Tapi compassion is different. Yesus di perjanjian baru, dia pada saat saudara ingat cerita dia memberi makan 5.000 orang, itu tertulis dia tergerak oleh compassion. It's not pity. Pity mungkin gini. Saudara tahu ya bedanya. Misalkan ada seorang dalam kesulitan. Reaksi orang bisa begini, kasihan ya dia susah, dia kasihan ya. Tapi udah cuman sampai itu. But compassion itu gini, kasihan ya dia, let me help you. Itu compassion, itu bedanya. Selalu akan ada action. Nggak mungkin compassion itu cuman berhenti di ngomong doang. Nah itu Yesus selalu begitu dalam perjanjian baru. Dan ini dikatakan tergeraklah hatinya oleh compassion. Maka ada action yang terjadi setelah itu. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Masih jauh kelihatan, dia nggak tunggu sampai anaknya dekat. Berlari mendapatkan dia. Kenapa harus lari? Karena hatinya ayahnya ingin mendapatkan anaknya. Wait, tunggu. Ini ayahnya yang baru ditolak sama anak ini. Beberapa waktu yang lalu, anak yang sama yang menolak ayahnya dengan berkata, kasih harta milikku. Dengan kata lain, I don't want you, I just want my money, just want my portion. I don't want to live with you, I don't want to leave you. Tinggalin. Anaknya balik, ayahnya tergerak hatinya, berlari mendapatkan dia, lalu menjabat tangannya. Apakah begitu? Lalu merangkul dan mencium dia. Anaknya kotor, karena habis dari kandang babi. Merangkul dan mencium dia. Action dari compassionnya itu ada. Dia nggak datang, nah, welcome back. No, merangkul dan mencium dia. Nggak peduli ya. The same father. Jadi kalau di cerita ini, seorang yang berhak, saya gunakan kata berhak tersinggung adalah si ayah. Oh iya, berhak tersinggung. Di dalam hukum Taurat itu ketat, saudara. Makanya ada hukum yang hormatilah ayah ibumu. Karena seorang anak melakukan ini bisa dilempari batu ceritanya. Anak tidak boleh tidak hormat sama orang tua. Ketat sekali hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya diperlakukan seperti itu, dia tidak tersinggung, dia tidak marah-marah. Bahkan dia tetap menanti anaknya, kapan anaknya pulang. Dan suatu hari anaknya pulang. Ya, lanjut, karena saya harus cepat. 21. Kata anak itu kepadanya, ini setelah ketemu bapaknya. Tadi kan udah latihan mau ngomong apa. Sekarang diomongin persis di depan ayahnya. Lihat, perhatikan. Saya mau perhatikan saudara, bedanya apa dari yang dilatih tadi sama yang diomongin. Beda, gak sama ternyata. Lihat. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ini menurut anaknya toh. Lalu, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, dulu. Ini ayat 21, sama nggak? Lupa ya, saya mundur. Nih, ini tadi waktu latihan. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan hamba. Ini latihannya. Sekarang begitu ketemu ayahnya, lihat, sama nggak? Nih, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Sama nggak? Nggak sama toh. Kenapa? Belum selesai. Harusnya ada lanjutannya apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, dipotong sama ayahnya dengan ini. Tetapi ayah itu berkata kepada anaknya. Jadi anaknya bahkan belum sempat selesai ngomong. Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Kalimat itu tidak sempat dibicarakan, tidak sempat dilontarkan kepada ayahnya. Coba bayangkan ceritanya.
Anaknya tahu dia merasa bersalah, dia pulang kepada bapaknya. Dia berniat, aku jadiin pembantu aja. Ingat, tidak ada mantan anak. Anaknya bersalah, yes kita tahu. Ayahnya ditolak, yes kita tahu. Ayahnya tidak marah. Anaknya datang, ayahnya tidak ngomong, kamu datang, kamu pulang tuh akhirnya. Ayahnya nggak ngomong gini, kan papa udah bilang, kenapa mesti pergi waktu itu? Apa udah kayak gitu? Kalau kita mungkin kita paling tidak kita ngomong, nah kan papa udah bilang, janganlah pergi, janganlah tinggalkan rumah. Paling nggak kita ngomong gitu, saudara. Tapi ayah ini nggak gitu. Atau lebih parah lagi, oke kamu pulang ya, oke sekarang maunya apa sekarang? Mau pulang, oke. Maunya apa? Lebih parah lagi. Ingat, si anak pulang, anak memutuskan pulang. Apakah karena dia bertobat? Tidak, belum. Karena lapar. Yang membuat dia pulang satu hal doang, lapar, bukan pertobatan. Wait, bukan pertobatan. Akhirnya dia memang berasa, saya salah, udahlah saya jadi hambanya. Tapi gara-gara lapar, bukan karena dia tiba menyadari aku udah bersalah. No, gara-gara lapar. Gitu loh. Ayahnya ketemu anaknya, ayahnya nggak tanya, kok kamu pulang akhirnya? Kenapa? Udah bosan di sana? Nggak kayak gitu ayahnya. Oke, habiskan uang kamu? Apa gitu? Di interview dulu. Oke, kamu maunya apa pulang? Jangan-jangan kamu punya niat buruk nih. Interview dulu. Sulit mendapatkan ayah macam ini. Ingat yang cerita Yesus. Ya, apa yang dikatakan ayahnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekas, bawa kemari apa? Jubah yang terbaik, bukan jubah yang baik, yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Mungkin dia udah nggak pakai sepatu. 3 hal saya highlight: jubah, cincin, sepatu. Ini ada maksudnya. Jubah. Ya, anaknya udah kehilangan semua, dia pulang. Mungkin dia nggak pakai sepatu, udah habis-habisan. Bapaknya juga nggak bilang, oke anak, mandi dulu, ntar kita ngomong. Gak ada. Di interview tidak ada. Ditanya kenapa kamu pergi, kenapa kamu pulang, tidak ada. Yang ada, dia datang kembali. Ayahnya tergerak dengan belas kasihan dan apakah ada probation? Gak ada. Langsung apa? Gift. Now this is crazy. Apa ada ayah yang begitu? Sulit. Jubah, coat. Saudara ingat cerita Yusuf? Yusuf ya? Yusuf tahu kan? Yusuf yang dibuang ke sumur itu dari Sunday School tahu. Yusuf diberi ayahnya, Alkitab mengatakan diberi jubah maha indah. Bahasa Inggrisnya coat of many colors. Aneh, kenapa? Yusuf itu anak ke-11, ayahnya punya 12 anak. Kenapa anak 1 sampai 10 nggak dikasih jubah, yang dikasih anak ke-11? Lalu Yusuf itu nomor 11. Gara-gara Yusuf dikasih jubah maha indah, semua saudaranya membenci dia, yang dari nomor 1 sampai 10. Tapi gara-gara dia dikasih jubah, Yusuf tahu, aku dikasihi bapakku lebih dari kamu semua yang nomor 1 sampai 10. Karena dia tahu yang dikasih cuman dia. Halo, dia tahu, meskipun ada risikonya, dibenci saudaranya. Yusuf itu nomor 11. Nomor 1 sampai 10 gak ada yang dikasih jubah, cuman dia. Jubah itu berbicara, ya kalau saudara buka di Yesaya, jubah itu disebut robe of righteousness. Righteousness, kebenaran. Jadi pada saat si anak pulang, itu kebenarannya dipulihkan, makanya dikasih jubah. Zaman dulu di dalam tradisi, kalau di dalam katakanlah orang-orang kaya atau pemerintahan bangsawan, kedatangan tamu penting, seorang yang terhormat. Pada saat tamu itu makan duduk, maka seorang hamba akan mengenakan sebuah jubah yang indah pada saat dia makan. Jubah itu bicara identitas, makanya disebut robe of righteousness. Anak ini telah pergi dan dia merasa dia bersalah, dia berdosa. Pada saat dia kembali kepada Bapa, yang pertama dipulihkan adalah righteousness-nya. Aku tahu kau datang, kau merasa bersalah. Maka aku harus memulihkan dulu identitasmu sehingga kau menjadi benar lagi.
engkau menjadi benar lagi. Makanya ini ku berikan jubah. Tanpa diinterview, tanpa diberitahu, tanpa ditanya. Dipulihkan dulu kebenaran. Statusnya sebagai orang benar dipulihkan. Seperti pada saat kita berdosa, sebelum kita mengenal Bapa, sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita lahir baru dijadiin anak tuh. Saudara masih ingat ya? Tiga khotbah terakhir, dijadikan anak tuh. Itu statusmu sekarang orang benar, saints, orang kudus. Nah ini dipulihkan dulu statusnya. Harus itu yang dipulihkan dulu. Habis itu apa? Cincin. Nah kenapa harus pakai cincin? Cincin itu langka zaman dulu, tidak semua orang pakai cincin. Nah, saudara mungkin yang punya anak yang sudah rada dewasa, saudara berikan kartu Visa. Sehingga anak-anak saudara kemana-mana dia bisa melakukan transaksi beli sesuatu dengan menggunakan Visa. Ya, tinggal tap. Kalau zaman dulu gesek. Pertanyaan, yang bayar siapa? Bukan anaknya, yang bayar ayahnya toh. Visa itu yang megang anaknya. Tapi under the father's authority. Nah, cincin zaman dulu itu ada yang namanya signet ring. Itu seperti Visa card zaman sekarang. Jadi kalau si anak pergi kemana-mana, dia tinggal minta clay tablet dari tanah liat, tinggal dicap. Di situ ada inisial family-nya. Itu seperti Visa card. Ya. Ini juga bicara tentang otoritas. Dan bukan cuma otoritas, tapi kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan transaksi lagi karena punya cincin itu. Now this is amazing. Satu, kebenarannya harus dipulihkan. Otoritas dan kuasanya harus dipulihkan. Lalu yang ketiga, sepatu. Ya, saya nggak ada waktu untuk masuk ke dalam bahasa aslinya. Karena bahasa asli sepatu ada dua macam. Namanya sandalon sama hupodi, bahasa Yunani. Ya, karena itu jenis sepatu yang dipakai orang-orang miskin dan orang-orang bangsawan. Itu beda. Kenapa sepatu harus dipulihkan? Karena sepatu berbicara tentang your standing before the Lord. Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita berdiri. Seorang hamba tidak punya posisi di hadapan raja. Hanya anak yang bisa punya posisi di hadapan raja. Hamba itu hanya menunggu perintah. Tapi kalau anak, dia punya status, dia punya identitas, dia punya posisi di hadapan ayahnya. Ayahnya raja, ayahnya orang kaya kan, punya banyak hamba. Jadi itu dipulihkan. Now you can stand with me. Meskipun engkau baru menolak aku, engkau meninggalkan aku, engkau kembali, aku tidak bertanya kepadamu alasanmu kembali kenapa. Apakah engkau benar-benar bertobat? Apakah engkau hanya ingin mencari sesuatu? Apakah engkau hanya kelaparan? Engkau kembali kepadaku, aku pulihkan. Now you can stand with me. Now you have your authority, you have your power, and you are as righteous as sons. Amazing. Ayah macam apa mungkin? Jarang ayah. Nah ini figur ayah yang keluar dari mulutnya Yesus. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Belum selesai gift-nya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bersuka cita idenya ayahnya. Makanya tadi saya share sebelumnya. Seorang punya 100 ternak domba, hilang 1, dicari ketemu bersuka cita. Seorang punya 10 koin, hilang 1, dicari ketemu bersuka cita. Seorang punya 2 anak, anaknya 1 hilang, kembali bersuka cita. Look, sebab, nah this is, look at this. Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Lihat, anakku telah mati dan hidup kembali. Pertanyaannya, anak itu nggak pernah mati loh. Anaknya cuma pergi meninggalkan ayahnya, tapi dia masih hidup kan? Tapi ayahnya mengatakan dia mati. Berarti apa? Keterpisahan dengan Bapa itu adalah mati. Udah, that's full stop. Saat kita pergi meninggalkan Bapa, meskipun kita masih berdiri, meskipun kelihatannya segala sesuatu masih baik, keluarga kelihatan masih baik, bisnis masih baik, everything is good, but we are dead. That's it. Karena sudah terpisah dari Bapa. Ya, anakku telah mati dan hidup kembali. Jadi definisi mati adalah keterpisahan dengan sumber ayah. Itu udah mati.
Suatu saat Yesus di hadapan murid-muridnya dia berkata dengan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Lalu dilanjutkan apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus ngomong gitu. Di luar aku, udahlah, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Di luar aku, you are dead. Walaupun masih nafas, tapi kategorinya mati. Next ya, cepat. Yes, 25. Tetapi anak yang sulung, nah saudara tahu kan yang ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah yang mendengar bunyi seruling dan nyanyian, lalu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ya, anak sulungnya kan di luar ada, jadi dia nggak tahu nih adiknya udah pulang. Begitu pulang mungkin dia lihat, banyak mobil parkir. Ya oke dah, belum ada mobil, banyak ontak parkir, udah parkir. Loh, ada apa nih? Lalu panggil salah satu pembantunya, ada apa nih? Jelasin kan, itu adikmu baru pulang terus ada pesta. Saya tanya, saya tidak akan berpura-pura. Saya kalau jadi anak sulung, mungkin saya juga akan marah. Bagaimana dengan saudara? Come on. Karena nggak masuk akal, ini yang jelas-jelas sudah memboroskan harta, balik lah kok malah dikasih pesta, malah diberi pemberian. It's not fair. Halo. Sering kita ngomong gitu. This is not fair, Lord. Kenapa dia mengalami itu? Kenapa dia dapat itu? Marah anak sulung. Marah. 24. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya nggak harus keluar, tapi ayahnya keluar. Lihat hati bapak. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya. Lihat, ini anak sulung ngomong ke bapaknya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Bahasa Inggrisnya bagus. Look. But he answered to his father, look, all these years I've been what? Slaving. I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Now, si anak sulung, meskipun dia tidak pernah meninggalkan ayahnya, meskipun dia tetap hidup sama ayahnya, dekat dengan sumber, tapi mentalitas dia slave. Anak yang bungsu dia pergi meninggalkan ayahnya sebagai anak. Di tengah dia pergi, dia mengalami kesulitan, dan dia punya pikiran, aku mau pulang untuk jadi slave. Halo. Tapi ayah tidak mengizinkan, karena once you are sons, you are sons. Lihat, I've been slaving. Jadi si anak sulung mikir, aku bersamamu tapi aku slave. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu aku harus make a good performance sehingga aku akan dapat reward. No, it doesn't work that way with God. You've been saved by grace through faith. Selamatan kita tidak melakukan sesuatu lalu kita diselamatkan, toh? Kan nggak gitu. No, you have to understand. Look. Tetapi kepadaku belum pernah. Jadi rupanya dia nungguin kapan aku dikasih. Adiknya pulang langsung dikasih. Marah, ya wajar kalau marah. Makanya saya bilang, mungkin kalau kita berposisi sebagai anak sulung, kita akan lakukan hal yang sama. Marah juga. Karena nggak fair. Tapi mentalitas hamba, mentalitas slave. Oke, saya ulang terus ini. You are sons. Loh, bagaimana kita harus melayani sebagai hamba? You are sons, but you can serve with the heart of a servant. But your identity, posisimu, identitasmu harus firm, harus secure as sons. Karena jika tidak tahu hal itu, maka kita hanya akan nunggu reward dari Tuhan. Tuhan, kapan aku dikasih? Tuhan, kapan ini? Padahal, what's this? Apa yang aku miliki, itu kamu punya. Now that's amazing. Ya. Nah ini 30. Oke. Ini udah mau habis. Baik, baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bahasa Inggrisnya bagus. But as soon as this son of yours, ini rada kurang ajar juga. Nah, saudara punya anak, saudara suami istri, misalkan bapak ya, seorang ayah, saudara pulang, tiba-tiba istri saudara sore saudara pulang, istri saudara ngomong gini, saudara, tahu nggak hari ini anakmu tadi di sekolah? Nah, saudara langsung bisa nebak tuh ayah,
Itu kalimat gak usah selesai, saudara langsung tahu ini pasti problem. Betul loh? Karena tiba-tiba your son, anakmu, yang harusnya anak kita, betul. Tapi begitu saudara mendengar kalimat itu, ayah dari istrimu, engkau akan tahu, this is something bad. Anakmu, sungguh. Tapi anakmu, kurang ajar sih. The son of yours came and has devoured your livelihood. Ingat tadi di ayat yang pertama, ayahnya membagikan warisan kepada dua-duanya, jadi yang gede dapat juga sebetulnya. Tapi karena mentalitas dia hamba, bahkan dia tidak bisa mengakses meskipun dia dapat juga. Dia cuma bisa lihat anaknya yang bungsu, ini kurang ajar, pergi balik malah dikasih macam-macam. Padahal dia dapat juga. Itu dia. 31, this is amazing. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan apa ini? Sebagian, bukan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, kalimat ini, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, ini hanya valid. Perhatikan, statement ini hanya valid jika ini bisa dipahami. Jika engkau selalu bersama dengan aku, maka segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jika engkau tahu posisimu adalah anak, maka segala kepunyaan ayahmu yang di surga adalah punyamu. But don't leave home. Don't leave the father. Stay with your father. Tetap tinggal dengan sumber. Jangan pergi, jangan keluar. Karena di luar kita harus mengusahakan segala sesuatunya sendiri. Tetap di dalam sumbernya. Jangan pergi, jangan pergi. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebetulnya anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, ini yang hilang bukan yang bungsu. Dua-duanya hilang. Meskipun yang satu keluar rumah, yang satu tetap di rumah, tapi dua-duanya hilang. Dua-duanya tidak punya mentalitas yang benar bahwa dia adalah anak. Ya, yang bungsu balik hanya ingin jadi hamba, yang besar walaupun sama ayahnya tetapi mentalitasnya tetap hamba. Gitu. Kita tidak bisa membandingkan ayah kita di dunia dengan ini ya. Nah, kita akan frustasi sendiri. Ayah kita nggak sesempurna ini. Bukan berarti dia tidak baik. But this is perfect father. Apa ada orang ditolak seperti ini? Lalu responnya demikian. Mungkin kita belum pernah jumpa yang model gini. Tapi ini Yesus menceritakan tentang Father, the Father, ayahnya dia. Saya tidak tahu bagaimana saudara ayah saudara, atau bagaimana saudara yang sekarang sebagai ayah. Mungkin kita bisa bilang, Tuhan saya nggak bisa kalau suruh kayak gini, nggak bisa. Saya masih punya hati, masih bisa tersinggung. Oke, that's fine. But at least, saudara bisa memposisikan dirimu sebagai anak di mana kau tahu punya ayah yang model gini. Gitu. Pada saat kita bisa menerima kasih Bapa yang seperti ini, maka hanya dengan begitu kita bisa menyalurkannya. Hanya dengan demikian kita bisa memfotokopinya dan melakukan hal yang sama. Kalau kita belum mengalami kasih Bapa, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Jadi waktu ini saya dengar ini, saya temukan cerita ini. Saya hanya bisa, andai saja saya punya ayah seperti itu. But no, bukan seperti itu. This is the Father in heaven. This is the Father in heaven. Dan Yesus memberikan gambaran, ini adalah your